Lovers dimanapun Anda berada, ada sesuatu yang berbeda dengan wisata kuliner kali ini karena kita akan mengunjungi salah satu sahabat wisata kuliner yang sudah menghiasi akun Facebook dari wisata kuliner atau Kuliner TVRI. Kita kali ini nanti akan mencoba untuk mencicipi ada makanan apa di sini di Malang. Untuk lebih jelasnya seperti apa, ikuti terus perjalanan saya hanya di Wisata Kuliner. Ya, Kuliner Lover, saat ini saya sudah berada di salah satu tempat makan yang ada di kawasan Singosari Malang ini dengan menunya adalah kepala kakap. Nah, ada menu apa lagi selain kepala kakap di sini? Kita akan coba langsung mencicipinya bersama-sama. Jadi agak susah nih ngomongnya karena memang sudah lapar banget karena tadi kita udah perjalanan. Jangan kemana-mana, tetap di Wisata Kuliner. Ya, Kuliner Lover, saat ini saya sudah berada di salah satu tempat makan kepala ikan kakap di sini, di kawasan Singosari, tepatnya di Depot GL, di kawasan Singosari ini. Dan saya sudah bersama Bu Jenny di sini. Halo, Bu. Selamat siang, terima kasih. Nah, Bu, bisa diceritakan nggak, Bu? Ini menu di sini ada apa aja? Di sini ada gulai kepala ikan, untuk unggulannya garang asam kepala ikan juga orang-orang suka, sup ikan, kemudian sup buntut, gulai kambing. Ada juga beberapa menu udang di sini untuk anak-anak terutama. Bu Feni, untuk garang asem itu prosesnya gimana, Bu, pembuatannya? Kalau garang asam kita olah dulu bumbu-bumbunya. Biasanya orang-orang suka tuh asam-asam pedes karena kan seger katanya. Gitu. Terus kepala ikan ini kalau diresapkan itu ternyata kekenyalannya juga membuat kadar asam-asamnya itu semakin legit gitu ya. Ini banyak yang suka. Jadi setelah bumbu disiapkan, terus setelah itu kepala ikannya? Ikannya yang dimasukin. Enggak lama, sekitar tergantung ukuran kepala ikannya. Kalau yang kecil ya sebentar, kalau yang besar giant gitu bisa sampai 15-20 menit ya. Baru. Soalnya kan butuh ngeresep juga, nggak cuman mateng, tapi kan butuh ngeresep gitu. Ya. Nah, Kuliner Lovers, itu tadi untuk garang asam kepala ikan. Nah, di sini juga ada menu lain, yakni gulai kepala ikan kakap. Nah, gimana tuh, Bu? Itu proses pembuatannya kalau yang gulai itu kayak gimana? Sebenarnya sama intinya ya, bumbu-bumbunya disiapkan dulu, kemudian kepala ikannya kan dimasukin. Nah, kalau gulai kepala ikan kita ini kan pakai santan. Kalau tadi garang asem bening, ini pakai santan. Ini taste-nya kita pakai yang Melayu punya taste-nya, bukan seperti kare biasa. Bedanya di sana, tes kita tes Melayu.
Bedanya taste Melayu sama yang kari biasa tuh ada di mananya, Bu? Ada di satu bumbu kuncinya, ya. Kalau dari segi rasa, yang membedakan tuh rasa apanya? Mungkin yang lebih dominan rasa mananya kayak gitu. Nggak bisa ngomong dominan, kalau itu kan keseimbangan antara bumbu yang satu dengan bumbu yang lain tuh itu raciannya mesti seimbang ya, baru kalau kunirnya kebanyakan pasti seperti jamu nanti. Waktunya kurang lebih hampir sama, tergantung besaran kepala ikannya. Nah, gitu. Oke, baik. Nah, susah nggak sih Bu cari kepala ikan tuh? Oh iya, apalagi belakangan ini kan seringkali cuaca ya, ada climate change, kemudian angin gitu, musim angin ya pasti lebih susah. Nah, kalau Lebih kayak gitu susah. ngaruh nggak Bu ke penjualan? Enggak, Nggak. enggak, enggak seperti itu ya. Memang secara Stoknya tetap selalu ada ya? ya kita harus selalu, karena itu kan memang eh, bisnis utama kita di kepala ikan. Nah, kuliner lovers di sini juga ada menu lain seperti sop buntut. Nah, Bu, prosesnya bikin sop buntut tuh kayak gimana sih, Bu? Ya, sebenarnya sop buntut itu gampang sekali ya, dan buntutnya sapi itu juga empuk. Jadi nggak lama sebenarnya prosesnya, dan menu ini banyak yang suka ya. Orang-orang itu banyak sekali kalau datang sop buntut seperti itu. Anak-anak pun juga gemar karena dia dagingnya empuk, seratnya empuk, ndak susah ya untuk ini, untuk digigit oleh anak-anak gitu. Kalau dari mentahnya ke mateng itu memang butuh waktu sekitar 2 jam. Tapi setelah itu ya kan kita tinggal manasin aja untuk orang tamu-tamu yang pesan gitu ya. Diangetin gitu ya. Kemudian ada pelengkap wortel, tomat, seledri, itu seperti itu Pak. Jadi biar tambah seger gitu Ya, apalagi di siang ya, hari kayak gitu ya. ada sayurannya ya. Nah, itu tadi adalah menu sop buntutnya kuliner lovers. Ada satu menu lagi di sini, yakni adalah gulai kambing. Nah, gulai kambing, Bu. Apalagi ini? Gulai kambing, karena eh, kita sudah buat gulai kepala ikan, sekalian buat yang rasa kambing gitu ya. Dan ini juga bukan kari biasa gitu, Oke. bukan gulai biasa. Apalagi Ada ada istimewanya di sini dari ada satu tes yang eh, menurut saya itu mendekati ke arah tes Timur Tengah. Jadi agak-agak beda memang, Pak. Agak beda Iya, ya. gulainya agak beda. Tapi gulai kambing dengan gulai kepala ikan ini nggak sama tesnya. Baik. Kadang-kadang orang berpikir dengan pilih menu yang gulai kambing itu sudah bisa membayangkan yang gulai kepala ikan, ternyata berbeda. Ada satu jenis menu masakan yang terbuat dari ikan lagi. Ini adalah sup ikan. Nah, makanan apa lagi itu sup ikan? Nah, Sup ikan, soalnya kan ada dalam satu keluarga kadang-kadang ada bapaknya suka kepala ikan, yang anaknya atau ibu nggak biasa dengan apa mereteli Mereteli. ya tulang-tulang Penuh itu kesabaran itu, ya. Bu, Jadi kita juga menyediakan itu untuk mempermudah, karena sup ikan ini cuman berisi filenya saja, filenya ikan. baik. Ya, jadi Kalau tadi kepalanya, Ya. nah itu badannya. ya, jadi gampang untuk anak-anak juga gampang.
rasanya juga bening, nggak ada pedesnya, tapi ada sedikit rasa kecut untuk menyegarkan. Karena masakan ikan biasanya memang membutuhkan ada kecutnya gitu ya. Biar nggak amis gitu ya, Ya, Bu? selain itu. Kalau prosesnya itu kayak gimana, Bu? Prosesnya dari ikan mentah ini. Jadi memang kalau pesan sup ikan di sini agak menunggunya lebih lama sedikit karena dari proses mentah ya. Kalau dari proses matang biasanya seratnya agak keras dan kurang seger. Berarti fresh from the oven, bener. Fresh from the kompor. From the kompor, bener. Baik, terima kasih, Bu ya. Baik. Kulineri Lovers, demikian tadi adalah ngobrol-ngobrol singkat saya, dan jangan kemana-mana, tetap di Wisata Kuliner. Ya, Kulineri Lovers, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Gunawan di sini. Nah, Pak, bisa diceritakan, Pak, awal mula berdirinya The Pot GL ini kayak gimana? Terima kasih. Berdirinya dari kesukaan istri saya masak. Jadi hobi dari kecil, demikian juga pada sebelum-sebelumnya, pada waktu kita sebelum menikah maupun beberapa tahun yang lalu, seringkali ngadakan acara di rumah, ngundang teman atau apa. Nah, kalau ngundang teman atau apa ini kan berarti bukan mendatangkan uang tapi malah keluar uang. Nah, terus akhirnya suatu saat kita pikir bagaimana dengan hobi ini kita kembangkan untuk bisa menghasilkan sesuatu. Ya. Ide awal untuk mulai jualan yang namanya gulai kepala ikan itu dari mana, Pak? Ada salah seorang teman saya yang memberi tantangan kepada istri saya, "Ben, kamu kan pinter masak. Kalau mau jadi untuk masak sesuatu yang biasa, kalau misalnya mau buka The Pot tapi sesuatu yang biasa, misalnya pecel atau apa, itu banyak yang orang yang bisa membuat. Jadi saya bukan meremehkan yang jualan pecel, bukan, atau nasi campur gitu ya. Itu kan sesuatu hal yang umum. Tapi kalau dengan adanya sesuatu yang khas, kira-kira bisa nggak, Ben, untuk buat kepala ikan? Tentunya istri saya nyambut dengan baik untuk tantangan ini karena latar belakang keluarganya adalah nelayan. Ya. Ini berawal dari situ ya. Nah, di sini biasanya itu jam-jam ramenya itu jam berapa aja sih, Pak? Nggak mesti ya, Pak. Kebanyakan pas waktu makan siang itu kebanyakan. Ya, atau sore gitu ya. Nggak mesti jamnya itu. Untuk jam operasionalnya sendiri, Pak, jam berapa sampai jam berapa? Ya. Dari Senin sampai Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Minggu enggak ya? Minggu kita libur. Iya. Terima kasih Pak Gunawan waktunya. Nah, Kuliner Lover, demikian tadi adalah ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Gunawan. Jangan kemana-mana, tetap di Wisata Kuliner. Ya, Kuliner Lovers, ini di depan saya sudah terhidang. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, es cafe. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya minggirkan dulu ya minumnya, es tapenya. Nanti saja. Ini di depan saya sudah terhidang 5 jenis menu masakan khas di sini. Yakni ada gulai kepala ikan dan ada garang asam kepala ikan sebagai menu utama di sini, dan juga ada gulai kambing, ada sop buntut, kemudian ada sup ikannya. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk mencicipi yang namanya gulai kepala ikannya dulu ya. Sepertinya saya